Bukan putriku. Pastor akhirnya mengucapkan kalimat itu, kalimat yang membuat kami disebut suami istri. Untuk sesaat aku bertanya-tanya, apakah ia sendiri percaya pada kata-kata yang ia ucapkan? Aku tidak bisa percaya ada orang yang akan menyebut ini pernikahan. Tidak ada yang suci di dalamnya. Semuanya panggung, pertunjukan yang dirancang untuk menjebakku. Sejenak gereja terdiam, lalu keluarga Bobby bertepuk tangan, terlalu keras, terlalu riang. Suaranya mengejutkanku, seperti parade kemenangan yang tidak pernah kusetujui untuk diikuti. Mereka bukan bertepuk tangan untukku, mereka merayakan dirinya seolah ia baru saja memenangkan hadiah. Terdengar bukan seperti ucapan selamat, melainkan seperti mantra. Lalu datang bagian penandatanganan. Saat kertasnya diserahkan, Bobby mencondongkan badan, memeriksanya, memanggil pastor, dan mulai berdebat dengannya. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling melempar argumen tentang dokumen sipil yang belum ada, tentang kenyataan bahwa aku belum berusia 21 tahun, tentang bagaimana saksi tidak bisa menandatangani menggantikan orang tuaku, sementara mereka masih hidup. Suara mereka menurun jadi bisikan, membahas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Aku hanya menangkap potongan-potongan kecil. Rasanya seperti urusan orang dewasa, perdebatan di balik meja kantor. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku berharap mungkin pernikahan ini tidak sah. Mungkin semua ini bisa dibatalkan. Setelah perdebatan yang terasa lama, ia kembali padaku seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mendorong selembar kertas dari gereja ke depanku dan menyuruhku menandatangani. Tanganku gemetar saat kutulis namaku, tanpa berani membaca satu kalimat pun. Kukira sudah selesai, tetapi ia menyuruhku tetap berdiri di situ, pena di tangan. Ia mendekat, pura-pura ikut menandatangani, lalu memanggil keluarganya untuk memotret. Dengan suara pelan, ia berkata agar aku tersenyum. Mereka berkumpul, memotret kami yang membungkuk di atas kertas, seperti sedang merekam adegan penting di film. Semuanya terasa seperti adegan yang tiba-tiba diingat sutradara di detik terakhir. Setelah itu, seluruh keluarganya sudah berbaris rapi, berpose seolah ini hari paling bahagia dalam hidup kami. Orang-orang asing tersenyum padaku dengan antusias, saling menyenggol, berbisik tentang sinetronku. Sebelum sempat menarik nafas, Bobby menarikku ke depan, merangkul bahuku, dan memutarku ke arah kamera. "Berdiri di sini, ini keluargamu sekarang," katanya pelan tapi tegas. Jadi, aku berdiri di antara orang-orang yang namanya pun tak kukenal, tersenyum untuk foto-foto yang tidak pernah kuinginkan. Berpura-pura semua ini nyata. Satu persatu mereka meminta foto tambahan, seperti sesi jumpa penggemar. Rasanya bukan seperti pernikahan, melainkan tontonan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pengantin dan tontonan selebritas di saat yang sama? Untuk sesaat, aku menenangkan diri. Berpikir mungkin ini akan jadi satu-satunya foto pernikahan yang akan kumiliki. Kalau begitu, mungkin lebih baik aku tersenyum saja. Siapa tahu, entah bagaimana, masa depan bisa terlihat berbeda. Ia menatapku dengan wajah bangga, seperti ayah yang memandangi anaknya, yang berhasil menghafal dialognya. Setelah foto-foto, ada sarapan semacam perayaan. Tidak ada yang duduk, semua berdiri dengan piring di tangan, nasi dibagi, mangkuk mie, seseorang bagikan buah. Keluarganya tertawa, bercakap-cakap, seperti baru saja keluar dari pesta ulang tahun. Aku tidak lapar, aku tidak pernah bisa makan karbohidrat di pagi hari. Aku mengambil sepiring kecil buah dan menepi, menunggu Bobby mengantarku pulang. Ia datang, menata piringku, cuma itu. Aku berbisik bahwa buah sudah cukup. "Makan mie-nya. Dalam tradisi Tionghoa, mie melambangkan pernikahan yang panjang. Kamu harus makan." "Aku tidak mau," kataku. Kali ini lebih keras. Tangannya mencubit kulit lembut di pinggangku, memelintir sampai aku terisak. Rasa sakitnya tajam, menoreh, mataku panas. "Jangan bikin susah." Aku menahan air mata, menelan ludah, lalu mengambil mie itu. Air mata menetes di pipi saat aku mengunyah. Seorang pria di dekatku sempat hendak meminta foto, tetapi saat melihat air mataku, ia berpaling. Ibunya memperhatikan, wajahnya bingung. Dia tidak suka mie-nya. Bobby tersenyum cepat. Dia cuma keras kepala. Ibunya terkekeh. "Tapi harus makan. Dalam tradisi Tionghoa, mie bikin pernikahan panjang umur." Aku tersenyum lemah. Di dalam aku hancur.
Belum 1 jam berlalu dan ia sudah mencubitku sampai kulitku panas. Kalau ini awal sebuah pernikahan, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan lama. Setelah sarapan, kami tidak langsung pulang, ia mengajakku ke studio foto. Di perjalanan ia menyuruhku menambah riasan. Tebelin, biar gak kelihatan kayak anak kecil. Beberapa kerabat di gereja bilang aku terlihat terlalu muda, seperti anak sekolah yang sedang bermain peran jadi pengantin. Kata-kata itu membuatnya malu, dan sekarang ia ingin menghapus kesan anak kecil yang dilihat orang, setidaknya di foto. Aku membuka tas, menambah foundation, menggelapkan bibir, menurunkan ikat rambutku, apa saja, asal bisa menutupi gadis yang masih gemetar. Studio itu kecil dan pengap, berbau tinta dan tirai lama. Latar biru kusut, kipas berdengung mengaduk udara panas. Tempat seperti itu biasanya hanya untuk foto KTP, tidak lebih. Fotografernya nyaris tak bicara. Duduk, lihat ke depan, senyum. Klik, selesai. Aku ambil nanti, kata Bobby. Sudah lebih dulu keluar. Aku bahkan tidak mengerti kenapa kami perlu foto-foto itu. Pastor sudah jelas bilang pernikahan sipil tidak ada dilakukan, dan saat perdebatan terdengar semuanya seolah seharusnya berakhir di sana. Tapi setelah semua itu, Bobby tetap membawaku ke sini. Tetap memaksa foto-foto itu, seolah ada dokumen lain yang bisa ia manfaatkan. Cara tersembunyi untuk membuat semuanya sah. Aku tidak tahu apa yang ia kejar, dan aku tidak mau tahu. Aku berhenti bertanya. Aku hanya ingin pulang. Mamaku masih mengira aku sedang syuting sejak kemarin. Kalau aku tidak segera pulang, ia akan mulai bertanya hal-hal yang tidak bisa kujawab. Syuting sampai pagi adalah hal biasa di Indonesia. Jadi sejauh ini, ia belum punya alasan untuk curiga. Rasa bersalah menjakar dada. Mungkin kalau pagi itu aku bilang tidak, mungkin kalau aku lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku benci berbohong padanya. Sekalipun kebohongan kecil selalu membuatku merasa kotor, dan ini bukan kebohongan kecil. Ini gunung yang tak tahu harus kuseret kemana. Dalam mobil, keheningan menekan. Aku bersandar di jendela, masih memikirkan mamaku yang menunggu di rumah. Bobby mengganti topik seolah tidak ada apa-apa. Ia mulai bicara soal cincin. Kita butuh cincin sendiri nanti, yang sederhana saja. Lalu ia menambahkan bahwa bayaran proyek terakhirnya belum cair. Jadi aku yang harus menanggung dulu. Tentu saja. Di upacara tadi kami pakai cincin pinjaman. Cincinnya kebesaran, longgar di jariku. Aku bahkan tidak tahu itu milik siapa. Properti dipakai demi foto, demi adegan, seperti semua hal hari itu. Aku diam. Ku tetap jalan di depan. Apakah aku menikah? Apakah ini yang disebut pernikahan? Rasanya seperti sinetron buruk, naskah yang ditulis orang lain tanpa bertanya apakah aku mau memerankan tokohnya. Saat kami berkendara, aku membuka ponsel, ada pesan dari mamaku di layar. Hi miss, take good care of you, okay? Ia tidak pernah mengetik seperti itu. Itu bukan gayanya. Ia tahu ada yang tidak beres, pikirku. Mungkin tidak tahu apa, tapi sesuatu. Saat kami tiba di depan rumahku, ia tetap menyalakan mesin. Nikmati hari-harimu yang terakhir bersama ibumu. Begitu gereja kasih aku suratnya, aku akan datang menjemputmu. Setelah aku punya surat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku berpegang pada harapan rapuh bahwa mungkin semua ini tidak akan jadi nyata. Tidak ada dokumen sipil yang ditandatangani karena aku belum berusia 21 dan tanpa izin orang tua pernikahan tidak bisa sah. Mereka bahkan sudah memperdebatkan itu di dalam gereja. Berbisik bahwa hal itu mustahil tanpa tanda tangan orang tuaku. Mungkin gereja tidak akan pernah mengeluarkan surat itu. Mungkin semua ini akan tetap menggantung. Mungkin masih ada jalan keluar. Aku turun mobil dan langsung naik ke atas. Mama membukakan pintu dengan piyama, tersenyum lembut. Baru pulang, pasti capek banget ya. Aku memaksakan senyum kecil. Iya, tahu sendiri banyak adegan di hari terakhir. Tadi sempat mampir sarapan di mall sebelum pulang. Aku tersenyum, tapi di dalam aku hancur. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak tahu bahwa putrinya baru saja diserahkan diam-diam, dan aku yang melakukannya. Aku berbohong padanya, aku lebih rela dimarahi atau dihukum, daripada berdiri di sana menyembunyikan kebenaran dari satu-satunya orang yang selalu berjuang untukku. Tapi ini bukan sekedar kebohongan. Ini tembok yang kubangun di antara kami. Ia tidak menyadari ada yang salah.
tapi wajahnya tampak cemas. Aku bilang aku lelah dan ingin tidur. Ia membiarkan aku pergi. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku tidak tidur, aku hanya mati rasa. Bagaimana aku harus menikmati hari-hari terakhirku? Aku bahkan tidak ingin hidup. Beberapa hari berikutnya aku nyaris tidak bergerak. Aku memutar ulang semuanya, lagi dan lagi. Seolah pikiranku sengaja ingin menyakitiku. Kenapa aku tidak lari? Ya, ia mengancam orang tuaku. Tapi sungguh tidak adakah cara lain? Bagaimana kalau aku bilang ke mamaku dan memohon agar tetap tenang? Mungkin dia akan menolongku. Mungkin kami bisa berjuang bersama. Mungkin kami bisa kembali ke Belgia. Tapi aku diam. Sekarang aku menghitung hari seolah menghitung jam. Aku benci diriku karena begitu takut. Karena membiarkan semua ini terjadi. Sudah berminggu-minggu sejak hari di gereja dan belum ada tanda apapun yang mencurigakan. Lalu suatu sore, saat aku duduk di sofa dalam lingkaran pikiranku sendiri, mamaku memperhatikanku. Ia diam beberapa detik, lalu duduk perlahan di sampingku. Suaranya lembut, nyaris tak disengaja. Kamu tahu, beberapa hari lalu mama dapat surat aneh. Tidak ada nama, anonim, isinya bilang mama harus menjagamu baik-baik. Katanya Bobby punya niat buruk. Katanya dia berencana menikahimu tanggal 10 Oktober. Ia tertawa kecil menggeleng. Tentu saja mama tidak percaya. Kamu kan di rumah atau kerja. Mama lihat kamu tiap hari. Awalnya mama sempat khawatir. Terus kepikiran terus. Tapi hari-hari lewat dan tidak ada apa-apa. Kamu masih di sini, di depan mata mama. Jadi mama pikir itu cuma omong kosong. Tapi sekarang mama cuma mau tanya satu hal. Ia menoleh perlahan, matanya menyipit di antara takut dan tidak percaya. Kamu? Enggak kan? Aku hancur. Air mata langsung jatuh. Maaf, Ma. Maaf banget. Aku nggak mau. Aku nggak sengaja. Aku masih di sini karena nunggu dia dapat surat dari gereja. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ia membeku, lalu menjerit. Jeritannya seperti jeritan seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang hidup. Keluar! Teriaknya, matanya melebar, suaranya gemetar. Keluar! Kamu bukan anak mama lagi! Ia berlari ke kamar, membanting pintu dan menguncinya. Aku berdiri di sana, gemetar. Aku berharap kami bisa bicara, aku bisa menjelaskan, tapi ia tidak mau mendengar. Ia belum siap, ia sudah melihat cukup. Di dalam diriku masih ada bagian yang berpikir itu salahku. Bahwa mungkin kalau aku lebih berani, ia tidak akan berpaling. Dan begitu saja, aku tidak punya rumah, tidak punya ibu, tidak punya tempat aman, tidak punya suara untuk menjelaskan.